yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Ya mana saya tahu kan mukanya sama semua. Ya. Gua hafalin. Mukanya sama semua. Kan almarhum Gus Dur itu punya 4 putri. Dengan karakter masing-masing. Kamu tuh bungsu. Aku Biasanya anak bungsu tuh dekatnya tuh lebih dibanding saudara yang lain. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Mbak Inaya? Ya Allah, baru-baru deket. Ketemunya aja jarang banget. Bapak kan nggak pernah di rumah gitu. Kadang-kadang bener-bener emang nggak pernah di rumah. Jadi kayak ya udah kerja terus. Kayak Bang Toyib doang lewat lah ya gitu. Kayak selalu kemana-mana gitu. Raffi Ahmad doang tuh Bapak sebulan pernah di rumah, nggak di rumah sebulan ya. Apa selain almarhum Bapak tuh yang jarang di rumah karena udah milik umat istilahnya ya. Selain itu apalagi yang nempel atau ada pesan apa dari Bapak untuk anak tercinta? Apa ya? Bapak itu orangnya beneran gini. Kalau Bapak nggak pernah ngasih nasihat, ya seumur hidup aku hidup sama Bapak tuh cuma 3 kali kasih nasihat. Pertama waktu aku ketahuan bolos sebulan penuh gitu ya. Tadi dulu. Ketahuan Bolos itu sehari. Bagus dinasehatin kalau gua udah lu keluar lu cari bapak baru lu. Malu-maluin aja lu. Sebulan penuh. Sebulan. Terus bapakku dipanggil kepala sekolah. Seorang Gus Dur. Jangan itu belum jadi presiden kan gitu. Terus ya udah, abis itu tapi sangkain mau dimarahin, ternyata enggak. Nasihatnya apa satu? Cuma diajakin ngobrol kayak kemana aja gitu-gitu segala macam. Katanya ada 3. Selanjutnya. Yang kedua waktu Bapak minta maaf dan itu juga gede banget buat aku karena orang tua tuh seringnya nggak minta maaf ya. Kayak ngerasa anak yang harusnya minta maaf sama orang tua. Cuma Bapak waktu itu Bapak yang datengin aku, terus Bapak minta maaf. Bapak minta maaf karena sebagai ayah beliau lebih menomorsatukan agama gitu ya, menomorsatukan Tuhan, kemudian NU gitu ya, negara, terus kayak keluarga dinomorsekiankan. Jadi Bapak minta maaf karena kamu harus menanggung itu sebagai anak. Momen apa ketika minta maaf itu? Nggak ada. Nggak ada momen apa-apa? Personal? Personal. Nggak dengan... Nggak ada. Dan Bapak melakukan itu ke tiap anaknya. Jadi benar-benar bukan kayak yang, maaf nih ya gitu. Enggak, tapi benar-benar Bapak datengin terus Bapak minta maaf karena dia sadar bahwa anak-anaknya menanggung apa ya, dampak Ya, resiko. dari pilihannya. Saat itu juga benar-benar baru sadar terus kayak ngerasa, oh sekarang aku mau ikut nemenin Bapak deh gitu. Benar-benar ngerasa kayak aku malah respect banget gitu. Banyak orang tua ngerasa nggak mau minta maaf ke anaknya karena ngerasa anak yang wajib minta maaf ke orang tua. Ya, dan itu hal simpel tapi efeknya besar. Banget. Aku benar-benar makin respect sama Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga sebelum meninggal. Bapak itu meninggal dalam kondisi siang itu masih aku bacain berita. Masih aku bacain koran, masih aku bacain buku. Oh itu kamu yang selalu di akhir-akhir itu selalu bacain? Karena waktu itu di rumah sakit dan aku yang seminggu penuh itu di rumah sakit nemenin Bapak. Oke, di Iya, siang itu... kakak-kakak aku kan kerja, maksudnya pulang kerja gitu. Waktu itu kan aku masih benar-benar kayak baru lulus, jadi masih belum banyak kerjaan. Waktunya banyak. Siang itu masih bacain berita-berita? Berita, masih bacain buku. Bukunya tentang Muhammad Yunus ya, tentang ekonomi kerakyatan kan. Okay. Terus saat itu Bapak masih sadar? Masih sadar, sebelum dibawa masuk ke ruang operasi. Jadi dengerin gitu? Masih ketawa kalau aku ngomongnya salah atau ada kata-kata yang lucu. Terus terakhir Bapak cuma bilang, jangan lupa baca. Karena cuma itu aja, sampai mati harus baca. Dan kalau kita mau lihat sebagai seorang muslim, tugas utama pertama yang diberikan sebagai muslim kan Iqra. Dan baca tuh baca buku, baca alam, baca kehidupan, baca hati. Cuma 3 saja tapi itu makanya dalam semua. Bapak nggak nasehatin, tapi Bapak ngelakuin. Jadi kayak aku belajar tentang Bapak itu karena ngelihat apa yang dilakuin Bapak. Dan dari cerita tadi tuh ya, jadi nampar kita sebagai orang tua, nampar kita sebagai warga, nampar kita sebagai anak. Beruntung banget tau. Beruntung banget tau. Enggak. Ternyata salah satu presiden kita tuh hebat semuanya dengan karakter masing-masing. Kita tahu Gus Dur itu ya cuma sebatas guyonannya. Ternyata sedalam itu ya. Dan kita dengar dari salah satu anaknya.
Enggak kok. Jadi nangis. Tapi Hebat banget. di balik itu Mbak Inaya juga katanya punya sebuah video kekecewaan sama Bapak. Boleh kita tayangkan? Ya tidak bermaksud membanding-bandingkan ya. Enggak, malah Tidak itu sebenarnya. membanding-bandingkan ya. Enggak, itu malah sebenarnya menurutku itu salah satu ininya Bapak ya. Waktu itu di istana, aku tuh nyangkanya, oh kalau yang ada di istana itu, nih kita pulang nih Pak gitu. Oh ini berarti, nih aku udah packing. Terus kata Bapak, lah ini punya negara, enak aja ngapain lo bawa gitu. Udah di Oh iya, ya udah berarti cuman nyopot apa namanya wing basket sama sepeda gunung aja udah. Gak ada lagi. Cuman itu aja yang aku beli pakai duit pribadi. Oke. Jadi itu yang dibawa pulang. Kenapa sih nggak terjun ke dunia politik? Iya kan Mbak Yeni kan tahu sendiri udah hebat. Karena aku nggak diwajibin jadi capres atau cawapres. Ya nggak maksudnya. Maksudnya Nggak sampai kenapa ke nggak? capres juga. Iya, nggak masuk kan Aktif aja di politik. Nyalek gitu. saja. Coblos aku gitu. DPRD, wali kota, gubernur kemis. Karena aku mikirnya gini, kok yang di dunia teater gua yang kebanyakan acting yang ada di politik ini sama aja. Padahal yang di dunia acting Anda ya. Tapi yang berdrama Malah modalnya lebih gede. Jadi ya udahlah Tapi dipanggung pernah aja. ditawarin nggak? Ditawarin Banyak. sama partai lain bukan Banyak. bukan sama Banyak. Bener? Banyak. apa yang membuat tidak mengambil tawaran tersebut? Aku nggak mau bilang aku nggak mau terjun di politik sama sekali ya. Aku nggak mau nanti suatu saat Tiba-tiba tiba-tiba dikasih meme. Iya. Gitu. Apapun makanannya, minumnya udah sendiri kan nggak enak ya dibilang gitu. Jadi aku cuman akan bilang sampai saat ini politik nggak jadi wadah yang aku pilih dan aku nggak ngerasa politik itu bisa jadi medium yang tepat buat aku. Untuk sekarang. Untuk saat ini, untuk Mbak Inaya. Ya tanpa menyalahkan dan memandang rendah yang lainnya ya. Enggak. Masing-masing orang kan punya pandangan sendiri juga. Dan agak-agak traumatik sih ya. Iya. Karena banyak dampak apa ya, yang ya trauma yang kayak keluarga pecah apa segala macam kan kelihatan banget. Jadi Ya. nggak pengen gitu. Oke, Ini kan udah 14 tahun Gus Dur berpulang. Yang paling dirindukan sama Mbak Inaya saat-saat Ketawanya, guyonannya. Kalau lagi ngadepin apa ya? Karena kalau ngomong jadi terkesannya jadi apa ya, kayak basa-basi banget gitu. Gak apa-apa. Tapi aku beneran kayak kalau misalnya kayak lagi baca kasus gitu atau apa gitu ya. Terus mulai capek kayak gini amat ya negara atau gini amat hidup gitu. Terus suka ngerasa kayak oh bapak gue masih ada ya gitu. Mungkin dia akan bisa at Kasih least solusi atau iya kalaupun nggak ngasih solusi tapi minimal dia ngasih keberanian. Iya. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya sekarang. At least aku nggak punya gitu. ya kadang-kadang di titik ini tuh kita serba salah. Apalagi berada di posisi anak seorang presiden. Ya gitu, speak up dikit disorot. Nggak speak up, lah kok gue nggak bisa melakukan apapun. Ada bapakku juga dulu berani melakukan itu mungkin ya. Pak Gus Dur itu katanya di tengah tidurnya aja dia berpikir ya. Baik kayak gitu kan dia seperti tidur, kata presiden kita kok malah tidur mulu. Pas dibangunin tahu masa sedang apa. Seperti itu emang. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu, banyak banget yang misalnya ngomong di forum atau apa gitu ya, bapak tidur, pembicara yang lain ngomong bla bla bla, nanti tiba-tiba bapak bangun terus bilang, iya tadi seperti yang diomongin si Anu gitu. Berarti, jadi itu banyak banget yang cerita. Di tahu. merem matanya tidurnya dia tuh masih menangkap. Iya, nggak tahu deh gimana ininya. Itu sih udah levelnya kalau dari riwayat ya gitu tuh levelnya udah level tinggi sebetulnya. Tapi kalau berandai-andai seandainya Bapak masih ada, maka Indonesia akan
akan lebih lucu sedikit gitu. Karena ada orang yang bawa humor tetap sebagai ini ya. Karena Gak emang tegang ya. karena apa ya? Karena ternyata aku baru semakin kesini aku makin menyadari humor itu jadi penting banget. Itu bentuk resistensi kita, itu bentuk perlawanan kita, itu bentuk kita berusaha untuk bertahan di tengah kondisi yang buruk gitu segala macam. Jadi aku benar-benar kayak oh pantesan dulu bokap gua kayak gitu ya gitu. Itu sih. Oke. Wah, tepuk tangan buat Mbak Inaya dong, hebat ya. Aku tuh ternyata Mbak Inaya tuh ih, Ya, dalam loh. dalam, ya dalam maksud gue bukannya ih bagaimana maksudnya ih. Dia takut. Kalau lu udah gitu tuh suka minta nomor telepon, ntar ngajak ketemuan gitu takutnya. Dalam gue undang ke rumah deket sama gua di Ciganjur sama rumah gua. Mbak Inaya udah punya pacar belum? Udah. Udah punya Yang pacar. sama pacarnya gue undang, ketemu si Kipung, ketemu makan. Oke. Cipung jadi senjata sekarang ya. Iya, Kipung lebih ngetop dari gua. Iya benar. Kita cari tahu yuk, siapa sih orang terdekat Mbak Inaya sekarang? Siapa sih, ah? Sesat lagi jangan kemana-mana, tetap di FFM. Warrior pagi. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Jadi siapa laki-laki itu? Ini benar belum di... Siapa laki-laki Malang itu? Oh dari Malang dia. Dari Malang. Dari Malang.